Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini ada 7 menu masakan dalam 1 minggu. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Senin, pindang ikan patin Palembang. Bahan-bahannya ada nanti yang dihaluskan, ada yang ditaburkan. Dan ini nanti pakai tomat red cherry tomato atau yang disebut orang Palembang itu cung kediro, ya kan. Ini pakai nanas juga, dan ini nanti pakai asam jawa, kecap asin, garam dan gula. Nah, nanti tinggal di screenshot ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahan yang dihaluskan ada cabai merah, cabai rawit, terus ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe dan terasi. Nah, ini airnya udah aku mendidihin. Jadi yang pertama kali kita mendidihkan air, terus aku langsung masukkan yang bumbu yang aku blender ini ya. Blendernya nggak usah halus-halus ya teman-teman, kasar-kasar aja. Tuh kan nampak kan, nggak halus kan, kasar kan. Terus aku tambahkan ini 2 lembar daun salam yang agak besar-besar, terus 1 lembar daun jeruk, terus 2 batang serai geprek, terus ada juga lengkuas yang udah digeprek agak-agak ya secukupnya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sampai mendidih. Terus aku masukkan yang namanya tomat red cherry tomatoes. Ini namanya cung kediro ya, tomat kecil-kecil kayak gini ya teman-teman, tomat cherry. Dan ini kita aduk-aduk ya. Lalu aku masukkan juga daun bawang. Ini daun bawang aku potong serong biar tampak cantik, dan irisan bawang merah. Ini kira-kira aku irisnya 4-5 bawang merah lah ya teman-teman. Terus ini aku tambahkan kira-kira 2 sendok makan kecap asin ya teman-teman. Nah, ini udah mendidih banget. Inilah waktu yang tepat untuk memasukkan ikan ya teman-teman. Ikan patinnya tuh lumayan besar-besar ya. Kepalanya juga besar. Nih, ini kepalanya dibagi 2 ya teman-teman, supaya tuh bumbu-bumbunya menyerap sampai masuk ke dalam. Nah, ini kira-kira ikannya udah setengah matang. Aku masukin nanas kira-kira seikhlasnya aja atau secukupnya aja yang teman-teman punya. Ini nanas memberikan rasa asamnya ya. Lalu aku tambahkan juga asam jawa. Ini asam jawanya udah aku rendam dulu pakai air, jadi biar keluar asamnya. Ini kira-kira aku pakai 2 biji asam jawa ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk. Jadi tuh ada 3 asamnya ya, dari asam tomat, asam jawa ataupun nanasnya. Ini terakhir aku tambahin garam dan gula secukupnya. Jadi nanti aku bakal koreksi rasa lagi sebelum ikannya matang. Akhir kita tambahin daun kemangi. Sebenarnya kalau menurut aku sih nggak pakai daun kemangi aja udah enak banget. Jadi daun kemangi ini memberikan wangi ya untuk ke ikannya. Oke teman-teman, ini udah matang, udah bisa disajikan dan langsung disantap. Selasa, ayam pilet tumis dan bayam oseng. Ini gampang aja masaknya ya teman-teman. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih sampai wangi. Nah, ini udah wangi, aku masukkan ayam piletnya. Ini aku potongnya lumayan agak besar ya teman-teman. Kalau mau dikecilin juga bisa. Nah, ini kita masak hingga berubah warna ya. Kalau aku tuh sampai coklat ya. Tapi sebelum sampai coklat aku kasih dulu garam. Terus aku kasih juga lada hitam. Ini lada hitamnya aku blender sendiri ya teman-teman, jadi nggak terlalu halus. Nah, ini udah kecoklatan ya, udah menyerap bumbu garam sama lada hitamnya. Ini aku tambahin kecap ya teman-teman, kira-kira 1 sendok makan ya, biar cantik aja warnanya ya. Kalau nggak mau pakai kecap juga nggak ada masalah. Nah, ini aku tambahkan ada potongan bawang bombay, potongan daun bawang, cabai hijau dan cabai merah sama cabai rawit merah. Jadi kalau nggak pakai cabai itu rasanya nggak enak ya teman-teman. Jadi harus ditambahkan nih. Karena kalau menurut aku kalau nggak ada pedesnya kayaknya ada yang kurang tuh, kayak gitu ya. Nah, ini tuh udah mateng, udah bisa disantap ya. Rasanya udah pas, manis dan asinnya. Lanjut aku memasak tumis bayam. Ini tumis ya, ditumis-tumis aja ya teman-teman. Aku cuma pakai bawang merah aja. Ini aku matengin dulu bawangnya sampai wangi. Terus aku tambahin telur sebiji aja. Nah, ini aku langsung masukkan potongan wortel. Nih wortelnya aku potong kecil-kecil kayak gini supaya cepat mateng. Terus ini aku nanti tambahkan air.
Nah ini tuh udah lumayan agak empuk ya wortelnya. Ini aku tambahin garam sama gula biar berasa ya, biar nyerap ke wortelnya. Terus udah agak matangan sedikit, ini aku tambahkan sayur bayamnya. Nah ini bayamnya udah matang ya, rasanya juga udah pas, jadi sedikit banget ya teman-teman. Padahal tadinya banyak. Nah ini udah jadi, selamat makan semuanya. Coba deh dites di rumah, gampang. Ini cocok banget untuk menu-menu yang pengen cepet matang ya teman-teman. Ini semua cepet matangnya karena ayamnya kecil-kecil, wortelnya kecil-kecil. Cocok juga untuk menu makan bersama anak ya teman-teman. Oke, selamat mencoba, selamat menikmati. Rabu, balado terinasi dan bening sayur bayam. Nah ini yang pertama aku goreng dulu tahunya, aku potong kayak gini ya teman-teman. Terus aku taburi garam. Nah ini udah hampir matang, lalu kita angkat. Terus aku juga goreng teri nasi. Ini teri nasi Medan yang enak banget ya. Ini kita goreng-goreng dan ini udah matang. Terus kita angkat. Lalu aku siapin bahan baladonya. Seperti biasa, ini tomat yang aku iris-iris dan aku blender, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman. Blendernya kasar aja, langsung aku masukkan. Terus ini aku tambahkan pete ya, ini pete sebagai pengenak rasanya ya teman-teman, supaya matang diluarkan. Lalu ini aku aduk-aduk, ini udah setengah matang, aku tambahkan garam dan gula secukupnya. Nah ini udah matang, langsung aku campurkan tahu yang sudah digoreng tadi sama teri nasi Medannya. Nah ini kita cicipi rasa udah pas garam apa enggaknya. Ini udah siap disantap. Langsung aku masak bening sayur bayam aja. Ini air mendidih, tambahkan irisan bawang merah dan langsung masukkan bayamnya. Kok sering banget masak bayam? Ya iya, karena ini lebih lembut ya teman-teman, jadi anak-anakku bisa sekalian makan. Nah ini udah selesai semuanya. Ini balado teri nasi dan ini sayur bayamnya. Selamat makan semuanya. Kamis, teri sambal mata, tahu goreng dan bening sawi pahit. Nah yang pertama ini aku goreng tahu dulu. Ini tahunya gede-gede kayak gini ya. Ini udah kita kasih garam. Nah ini udah matang, jadi kita angkat. Lanjut aku goreng terinya. Ini teri, bisa pakai teri belah atau teri jengki atau teri, ya pokoknya teri kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini udah matang, kita angkat. Nanti ini kita dinginkan dulu supaya nanti pas diaduk tetap kriuk ya. Nah ini bahan sambal matanya, ada cabai merah, ada cabai rawit merah, ada bawang merah, dan ada daun jeruk serta ada serai ya. Kita pakai putihnya aja. Terus ini nanti bakal ditumis-tumis sebentar aja pakai minyak. Ini ada terasi, bawang putih dan serai yang muda, ada garam, gula dan jeruk nipis. Sebelum buat sambal matanya, aku mau masak rebusan sayur dulu. Seperti biasa harus pakai sayur. Nah ini sayur sawi pahit cuma direbus aja pakai irisan bawang merah, sayur pahitnya, air mendidih. Nah ini kita aduk-aduk, terus nggak lupa kasih garam. Nah ini udah hampir matang, udah siap disantap ya. Sebelum nyantep pakai terinya, kita buat sambal matanya dulu. Nah ini aku udah iris-iris ya teman-teman, bawang merah. Lalu ini irisan cabai rawit merah, irisan cabai merah ini udah pedes banget ya. Karena cabai merah, cabai bukit, dan ini irisan serainya yang hijau dan irisan daun jeruknya. Ini tuh udah wangi banget. Lalu aku kasih tambahan garam, lalu tambahan gula. Ini aku tambah perasan jeruk nipis. Jadi ini kira-kira aku pakai jeruk nipisnya 2-3 jeruk nipis ya. Kalau mau lebih enak lagi pakai jeruk limau. Ini aku tumis pakai minyak biasa. Kalau enaknya lagi pakai minyak kelapa. Nah ini irisan terasi ya, kita tumis sebentar aja. Lalu aku tambahkan irisan serainya yang muda. Lalu aku tambahkan juga ada bawang putih itu 1 biji ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk. Ini kurang minyaknya, jadi aku tambahin lagi. Ini nanti bakal disiram ke cabai yang diiris-iris tadi supaya lebih semerbak wanginya. Nah ini aku aduk-aduk ya sambal matanya. Ini udah hampir selesai ya. Cuma kita cicipi rasanya dulu, dan ini kurang asam jadi aku tambahin asam. Ya, jadi kalau misalnya kurang garam dan gula, pas ngaduk-ngaduknya ini yang kita tambahi. Nah ini udah jadi ya. Ini tinggal diaduk-aduk pakai teri yang sudah digoreng tadi. Jadi ini teman-teman harus langsung habis ya, karena kalau nggak langsung habis, misalnya untuk nanti malam atau lebih dari 3 jam,
Ini kayak terinya nggak kriuk-kriuk lagi ya teman-teman, jadi nanti dipisah aja sambal matanya sama terinya. Nah ini udah jadi semuanya, selamat makan semuanya. Jumat, soto daging ya teman-teman, ini soto Medan ya. Tapi aku pakainya daging. Ini bumbu gilingnya ya teman-teman, mari kita masak. Nah ini bumbu gilingnya aku blender aja sampai halus kayak gini. Nah ini udah halus ya teman-teman. Ini aku siapin juga bahan rempah-rempahnya. Dan ini dagingnya secukupnya aja, kira-kira 1/4 atau setengah ya teman-teman. Tinggal di screenshot aja. Nah yang tadi ini kita tumis bumbu gilingnya yang udah aku blender tadi. Ini kita tumis hingga wangi. Nah ini aku masukkan daun jeruk, serai, daun salam, terus ada lengkuas, geprek. Terus juga ada di sini tuh bunga peka dan kapulaga ya teman-teman. Nah ini udah tanah, aku masukkan dagingnya. Ini dagingnya aku potongnya tipis-tipis saja ya teman-teman, biar cepat matang dan nanti itu nggak terlalu lama empuknya. Nah ini udah keluar airnya, kita kasih garam ya teman-teman. Ini aku tutup supaya makin empuk dan cepat meresap bumbunya ya. Setelah itu aku siapin, ini aku pakai santan instan aja ya teman-teman, langsung aja ini air panas dari dispenser nih aku aduk pakai santan instan ini ya. Ini aku buat santan encernya aja dulu, jadi nggak terlalu kental pakai santan instannya. Nah ini dagingnya belum empuk, jadi dibiarin aja dulu sampai empuk. Sambil nunggunya dagingnya empuk, kita mau buat bawang goreng. Nih aku pakai tupperware aja. Terus aku juga buat toge rebusnya, direbus-rebus aja kayak gini. Sebentar aja ya. Terus ini udah mengering dagingnya ya, airnya juga udah menyusut. Ini aku masukkan santan encernya ya teman-teman. Lalu sambil ngaco-ngaco santan encernya, kita juga masak bawang gorengnya sekalian ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3 pulau terlalui. Wow. Nah ini udah jadi ya, dia udah mendidih. Terus aku pisahin dagingnya. Selain sudah mendidih dagingnya, aku juga goreng yang namanya keripik kentang. Nah ini dagingnya udah dikeluarin semua, terus ini udah mendidih juga, kita masukkan santan kentalnya. Ini santan kental ya, aku lebih kental lah pokoknya dari yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau buat soto itu enaknya yang nggak terlalu kental. Nah ini dagingnya aku goreng, salahnya aku tadi nggak videoin. Nah ini aku potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman, pakai gunting aja. Nah ini udah jadi semuanya, ada toge rebus, ada bawang goreng, ada daun bawang, ada tomat, ada jeruk nipis, dan ada potongan cabai geprek. Boleh pakai cabai rawit di blender atau dipotong-potong kayak gitu enak. Dan gak lupa pakai kecap. Nah ini togenya, dagingnya kita siram pakai kuahnya ya, kuah lagi panas-panas banget. Terus aku siram pakai daun bawangnya, lalu aku tambahkan tomat, lalu aku tambahkan keripik kentang, lalu aku juga tambahkan bawang goreng, terus aku tambahkan jeruk nipis. Nah ini perasaan jeruk nipisnya enak ya teman-teman, jadi segar kalau kita makan. Kita masukkan dagingnya lah kalau kurang ya. Nah ini aku tambahin kecap, kecapnya kurang ya kayaknya. Terus aku tambahkan lah ini potongan cabai geprek, ini pedes mantul enak sekali. Nah ini aku udah siapin nasi putih, aku taburi bawang goreng. Nah mari makan teman-teman. Sabtu, telur dadar nugget ayam digoreng dan tumis kacang panjang. Nah ini aku masak telur dadar ya teman-teman. Ini kira-kira pakai 3 telurnya. Lalu aku tambahkan daun bawang, lalu irisan bawang merah. Lalu aku tambahkan sedikit tepung sajiku serbaguna biar rasanya agak tebalan sedikit. Lalu aku tambahkan merica dan garam secukupnya ya teman-teman. Nah ini aku goreng, terus kita bolak-balik. Ini udah masak, kita angkat. Lanjut aku masak goreng tahu. Ini tahunya aku potong kecil-kecil kayak gini. Ini tahunya udah dikasih garam. Ini kita aduk-aduk. Ini udah matang, kita angkat. Lanjut ini aku mau numis sayurannya. Ini tumis dulu bawang merah dan bawang putih.
Lalu aku tambahkan irisan cabai merah dan cabai hijau. Lalu aku tambahkan air secukupnya. Lalu aku masukkan irisan kacang panjang. Ini kacang panjang ya teman-teman. Terus aku tambahkan tahunya. Jadi ini kita masak sampai benar-benar kacang panjangnya mateng. Lalu jangan lupa tambahkan garam dan gula secukupnya. Nah ini udah matang, sudah siap disantap. Lanjut aku tambahkan masak mie goreng biasa aja pakai Indomie. Nah ini aku juga goreng nugget sekalian. Terus aku masak mie gorengnya. Ini aku pakai irisan bawang merah. Lalu aku tambahkan irisan daun bawang. Lalu ini aku aduk-aduk. Aku tambahkan mie-nya. Ini kita tambahkan bumbu mie gorengnya ya. Nah ini udah jadi mie gorengnya. Udah siap semuanya, mari makan. Minggu, gulai udang jengkol tahu, sawi pahit, dan sambal terasi. Nah ini jengkolnya sebenarnya udah aku rebus, tapi kurang empuk jadi aku rebus lagi. Ini aku siapin bahan, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit. Terus ada bahan rempahannya, ini ada serai, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, lengkuas, geprek, dan ada asam kadis nantinya. Ini jengkolnya udah direbus, udah empuk sekali, sudah siap dimasak guys. Dan ini bumbu halusnya aku blender aja. Terus aku tadi lupa nambahin cabai, karena ini cabainya sedikit aja buat sekalian tuh anak-anak. Jadi aku tambahin 3 biji aja ya teman-teman. Nah ini udah halus, kita tumis sampai wangi seperti biasa ya. Jadi kalau mau pedas kira-kira tambahin cabenya yang banyak, karena ini mau dimakan sama anak-anak. Jadi sekalian aku tambahin cuma 3 cabai aja. Ini aku tambahin daun salam, daun jeruk, lengkuas geprek, serai geprek, daun kunyit, udah lengkap semuanya rempah-rempahnya ya teman-teman. Nah ini kita masak hingga wangi dan agak mengering ya. Ini udah mengering, aku tambahkan santan encernya. Ini santan encernya aku peras sendiri ya. Beli kelapa itu kira-kira 7.000 udah bisa 2 kali masak ya teman-teman. Jadi lebih hemat daripada pakai santan instan. Nah ini aku masukin jengkol yang sudah empuk banget ya. Jadi lebih cepat masaknya nanti. Ini kita aduk-aduk hingga mendidih aja. Nah ini udah mendidih, aku tambahkanlah garam biar tuh jengkolnya berasa ya. Lalu aku tambahkan tahu, nggak usah dipotong-potong karena ini ukurannya kecil, jadi langsung dimasukkan aja semuanya. Jadi tahu yang paling enak teman-teman menurut aku, tekstur kulit tahunya itu halus tanpa bolong-bolong ya teman-teman. Ini enak banget tahunya, wangi dan empuk. Nah ini udah mendidih lagi, aku masukkan udang. Jadi udang terakhir aja deh, karena udang tuh kan cepet mateng ya. Nah ini udangnya kita masak sampai berubah warna. Nah ini udah berubah warna teman-teman. Aku tambahi santan kentalnya. Nah ini santan kental ya. Udah kita saring dan kita buang tadi coklat-coklatnya. Nah ini semuanya aja santan kentalnya. Lalu aku masukkan asam kandisnya ya. Asam potong lah ya. Nah ini terus aku tambahi garam dan gula secukupnya. Jadi kita cicipi rasa ya, pas nggak asin dan manis-manisnya gitu ya. Kalau mau tambahi penyedap rasa lebih enak lagi teman-teman pastinya. Nah ini aku buat terasi ya. Ini nggak ada cabai geprek, jadi ya udah cabai bukit. Ini pedas ya teman-teman. Nah ini aku juga buat sawi rebus aja, sawi pahit direbus-rebus pakai bawang merah, pakai garam, udah jadi. Nah mari makan. Nah ini dia gulai udang jengkol tahunya. Dan ini sawi rebus pahitnya. Dan ini sambal terasinya. Mari kita makan teman-teman. Jadi makanannya masih panas-panas, kita santap. Nah ini enak banget teman-teman. Silahkan dicoba, silahkan dinikmati. Oke, thanks for watching.